syiar Islam Sunan Gunung Jati ke Banten dan mendirikan Kesultanan Banten. Pada masa awal kedatangannya ke Cirebon, Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati bersama dengan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana sempat melakukan syiar Islam di wilayah Banten yang pada masa itu disebut sebagai Wahanten. Syarif Hidayatullah dalam syiarnya menjelaskan bahwa arti jihad atau perang tidak hanya dimaksudkan perang melawan musuh-musuh saja, namun juga perang melawan hawa nafsu. Penjelasan inilah yang kemudian menarik hati masyarakat Wahanten dan pucuk umum atau penguasa Wahanten pesisir. Pada masa itu di wilayah Wahanten terdapat dua penguasa, yaitu Sang Surosowan, anak dari Prabu Jayadewata atau Prabu Siliwangi, yang menjadi pucuk umum atau penguasa untuk wilayah Wahanten pesisir, dan Arya Suranggana yang menjadi pucuk umum untuk wilayah Wahanten Girang. Di wilayah Wahanten pesisir, Syarif Hidayatullah bertemu dengan Nyai Kawong Anten, yaitu putri dari Sang Surosowan. Keduanya kemudian menikah dan dikaruniai dua orang anak, yaitu Ratu Winaon yang lahir pada tahun 1477 Masehi dan Pangeran Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabakingkin, nama pemberian dari kakeknya Sang Surosowan yang lahir pada 1478 Masehi. Sang Surosowan walaupun tidak memeluk agama Islam, namun sangat toleran kepada para pemeluk Islam yang datang ke wilayahnya. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati kemudian kembali ke Kesultanan Cirebon untuk menerima tanggung jawab sebagai penguasa Kesultanan Cirebon pada tahun 1479 Masehi, setelah sebelumnya menghadiri rapat para wali di Tuban yang menghasilkan keputusan menjadikan Sunan Gunung Jati sebagai pemimpin dari para wali. Syarif Hidayatullah mengajak putranya Maulana Hasanuddin untuk berangkat ke Mekah. Sekembalinya dari Mekah, Syarif Hidayatullah dan putranya yaitu Maulana Hasanuddin kemudian melakukan dakwah Islam dengan sopan, ramah, serta suka membantu masyarakat, sehingga secara sukarela sebagian dari mereka memeluk dan taat menjalankan agama Islam. Dari aktivitas dakwah ini di wilayah Banten, Syarif Hidayatullah dikenal dengan nama Syekh Nurullah, Syekh yang membawa cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas dakwah kemudian dilanjutkan oleh Maulana Hasanuddin hingga ke pedalaman Wahanten seperti Gunung Pulosari di Kabupaten Pandeglang, di mana ia pernah tinggal selama 10 tahun untuk berdakwah kepada para ajar atau pendeta. Lalu di Gunung Karang, Gunung Lor, hingga ke ujung Kulon dan Pulau Panaitan dengan pola syiar yang kurang lebih sama seperti yang dilakukan ayahnya, yaitu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Pada tahun 1521 Masehi, Jayadewata atau Prabu Siliwangi mulai membatasi pedagang muslim yang akan singgah di pelabuhan-pelabuhan kerajaan Sunda. Hal ini bertujuan untuk mengurangi pengaruh Islam yang akan diterima oleh para pedagang pribumi ketika melakukan kontak perdagangan dengan para pedagang muslim. Namun upaya tersebut kurang mendatangkan hasil yang memuaskan, karena pada kenyataannya pengaruh Islam jauh lebih kuat dibandingkan upaya pembatasan yang dilakukan tersebut. Bahkan pengaruh Islam mulai memasuki daerah pedalaman kerajaan Sunda. Pada tahun itu juga, kerajaan Sunda berusaha mencari mitra koalisi dengan negara yang dipandang memiliki kepentingan yang sama dengan kerajaan Sunda. Jayadewata atau Prabu Siliwangi memutuskan untuk menjalin persahabatan dengan Portugis dengan tujuan dapat mengimbangi kekuatan pasukan Kesultanan Demak dan Kesultanan Cirebon. Pada tahun 1521 Masehi, untuk merealisasikan persahabatan tersebut,
Prabu Jayadewata atau Prabu Siliwangi mengirim beberapa utusan ke Malaka di bawah pimpinan Ratu Surawisesa. Mereka berusaha meyakinkan bangsa Portugis untuk menjalin persahabatan yang saling menguntungkan antara kerajaan Sunda dan Portugis. Surawisesa memberikan penawaran kepada Portugis untuk melakukan perdagangan secara bebas, terutama lada, di pelabuhan-pelabuhan milik kerajaan Sunda. Sebagai imbalannya, Surawisesa mengharapkan bantuan militer dari Portugis apabila kerajaan Sunda diserang oleh Kesultanan Demak dan Kesultanan Cirebon, dengan memberi hak kepada Portugis untuk membangun benteng. Pada tahun 1522 Masehi, Gubernur Alfonso mengutus Hendrik untuk menghadiri undangan Raja Sunda Surawisesa. Dalam naskah Portugis disebut sebagai Raja Samial, untuk membangun benteng keamanan di Sunda Kelapa guna melawan orang-orang Cirebon dan menurutnya bersifat ekspansif. Pada tanggal 21 Agustus 1522 Masehi, dibuatlah suatu perjanjian yang menyebutkan bahwa orang Portugis akan membuat loji atau perkantoran dan perumahan yang dilengkapi benteng di Sunda Kelapa dan Banten, sedangkan Sunda Kelapa akan menerima barang-barang yang diperlukan. Raja Sunda Surawisesa akan memberikan kepada orang-orang Portugis 1000 keranjang lada sebagai tanda persahabatan. Sebuah batu peringatan dibuat untuk memperingati peristiwa itu. Batu peringatan disebut dalam cerita masyarakat Sunda sebagai Layang Salaka Mas dalam cerita rakyat Munding Laya Kusuma. Dari pihak kerajaan Sunda, perjanjian ditandatangani oleh Padang Tumonggo yang terhormat Tumenggung, Sang Depati, Bendahara, dan Syah Bandar. Syah Bandar Sunda Kelapa yang menandatangani bernama Wak Item dari kalangan Muslim Betawi. Dia menandatangani dengan membubuhkan huruf waw dengan qaf.